Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'budu abadah. Suhubukum kudus surabuna warabul malaikatihi waruhi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca selawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jemaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagai umat yang lagi melakukan tajazus atau dilakukan kepada fisabilillah, bermujahadah mencari jalan kepada Allah, tentunya kita harus lebih banyak mengenal kiat-kiat sir-sir yang ada di dalam makom tauhid. Salah satu yang wajib kita ketahui adalah terjadinya tingkat makom-makom yang berbeda di dalam setiap huruf hijaiyah. Pemaknaan dan memaknai rahasia-rahasia yang ada di dalam ayat, di dalam kata dan di dalam huruf adalah makanan sehari-hari orang tauhid. Dikatakan ahlul kitab, orang-orang yang ahli kitab adalah orang-orang yang telah maklumat terhadap Alkitab. Dalam ma'ad ini, salam ini, kita akan kembali melirik kepada sebuah tanda tanya besar yang mana perlu kita berpikir terhadap sebuah tanda tanya ini. Kenapa di dalam bismillah alif disirkan? Kenapa tidak memunculkan diri?
Kalau kodratnya sudah pasti, kita tahu dia adalah sebuah wujud, bukan sebuah huruf. Tetapi kenapa dia dibaca tapi tidak bisa dilihat? Dan kenapa tidak hadir alif di dalam bismillah? Meskipun dalam kajian diri terdapat sebuah wujud dalam sukun atau dikatakan sirnya Allah, tetapi itu kodratnya. Persoalannya sekarang, apa maknanya dengan disirkan tadi kepada semua ayat, semua kata di dalam bismillah? Apa pengaruhnya kepada tulisan kata ismi? Apa pengaruh kepada kata Allah? Apa pengaruh kepada kata Rahman, kata Rahim, dengan hilangnya alif tadi? Memang di dalam ilmu Alkitab berjumlah dia 19, berarti Al-Quran adalah makom daripada alam, makom sebuah alam dari kelipatan 6. Tapi persoalannya dari luang lingkup tadi, kalau memang dia tidak sebuah kalam, kenapa dia dibaca dan dia disebut? Nah, kenapa dia tidak memunculkan diri? Inilah yang akan menjadi wawasan kita pada saat ini. Kenapa dia hilang? Ada apa sebetulnya? Nah ya, dan ini kaitan-kaitannya, rantaian-rantaiannya kepada ismi Allah Rahman Rahim seperti apa? Ini yang harus kita kupas tuntas. Jadi jangan nanti kita sebagai pemimpin, pembimbing, penuntun agama, ilmu, tetapi kita tidak bisa membedakan antara nilai yang dihilangkan dengan nilai yang nyata. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, berprasangka kita boleh. Dalam hukum Jabariyah, alif itu dalam bis tidak dilihat. Dia ada di dalam kalam, tetapi dia tidak ada di wujud alam. Nah, jadi kalau dia tidak ada di wujud kalam, sementara dia dikalamkan, nah ini juga harus menjadi perhatian kita. Jadi begini jamaah, kita harus melihat dulu seperti di surat At-Taubah. Kenapa bismillah tidak ada di atas surat At-Taubah? Kenapa? Karena diganggu oleh makna yang tidak diakui dan disukai pada ayat yang pertama. Berarti pertentangan antara bismillah dengan ayat yang pertama di surat At-Taubah. Nah, jadi kalau di dalam bismillah apa juga ada pertentangan. Kenapa dia tidak hadir di situ? Apa juga ada pertentangan daripada kodrat? Ada. Kenapa tidak diwujudkan, dihadirkan? Karena alif dinisbatkan sebagai perbuatan sir Allah, sir Tuhan. Yang namanya sir Tuhan, wujud adalah bersifat Tuhan, illah yang bersifat wahdiyat. Wahidiyah adalah sifat daripada alif tersirat di dalam bismillah, dinamakan wahidiyah. Wahidiyah ini akan melahirkan makna ahadiyah. Kenapa ada ismi? Kalau alif ini tersirat, sudah pasti ismi. Kalau dia
tersurat sudah pasti asma. Nah, jadi ismi ini apa? Ismi ini adalah nama sifat keumatan Tuhan. Ismi ini adalah nama sifat keumatan Tuhan yang dinyatakan kepada Muhammad. Nama sifat keumatan Tuhan yang diwujudkan, yang ditanggungjawabkan kepada Muhammad, yang bersifat hakikat. Makanya dikatakan dia menuju ahadiyah. Inilah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Rabbani, Ar-Rahman adalah rohani, dan Ar-Rahim adalah nurani. Jadi dengan adanya seperti itu, karena tidak maujudnya alif tadi, ini akan merubah makna, yaitu wahidiyah dan menuju ahadiyah. Kenapa dia tidak hadir? Karena bara'a bersifat batin adalah umat. Segala yang berbentuk amalan dimulai dengan kata-kata kalam ba. Ba ini adalah kodrat batiniah yang berkodrat umat. Sementara alif adalah kodrat sir yang bersifat Tuhan. Pertentangan ini sangat kuat. Apa pertentangannya? Bara'a bersifat batin memisahkan supaya tidak terlihat. Sementara alif sir wujud dia bersifat membangkitkan, dan al-malik dia bangkit, bukan dia bersembunyi. Nah, satu. Yang kedua, ba ini adalah kodratnya umat. Apa kata alif? Alastum birabbikum. Apa kata ba? Bala syahidna. Artinya apa? Sudahkah kamu akui aku Tuhanmu? Alastum birabbikum. Ba menjawab bala syahidna. Disitulah jatuhnya keumatan. Karena alif biyakmuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, maka dia tidak berwujud di situ, melainkan memperlihatkan wujud bilah, yaitu batin Tuhan. Tetapi dia tidak menamakan dirinya di situ dan tidak memperlihatkan, karena adalah bersifat wahidiyah. Nah, wahidiyah ini apa? Wahidiyah ini adalah sifat. Disitulah dasarnya. Tidak dimunculkan alif itu karena alif berkodrat Tuhan, ba berkodrat umat. Karena dia tidak muncul, maka kekuasaan bi tadi, ya, kekuasaan bi tadi diserahkan kepada Muhammad berupa milah. Inilah bi ilah. Jadi bi itu adalah kekuasaan Allah, dan ba adalah kekuatan, sifatnya alam. Bi sifatnya kekuasaan. Nah, kekuasaannya adalah milah. Milah ini adalah sifat keumatan Tuhan yang diserahkan kepada Muhammad dengan 4 kodrat zat dan 3 kodrat nur. Inilah Ar-Rahman an dan Ar-Rahim am. Inilah yang dinamakan Rabbani, yaitu Allah. Rohani Ar-Rahman, dan dikatakan nurani itu pada Ar-Rahim. Jadi dengan adanya wujud sifat batin Allah bernama bilah, inilah yang tersirat alif. Tetapi dia tidak mau menjadi Tuhan di situ. Dia tidak memunculkan diri sebagai wahidiyah, tapi dia hanya menghadirkan bilah saja. Karena apa? Karena dia akan menuju sifat keumatannya milah.
Jadi ismi adalah nama keumatan yang ditanggung oleh Muhammad, dan asma nama keumatan yang ditanggung oleh Adam. Nah begitu jamaah, ismi adalah nama Muhammad yang ditanggungkan kepada Muhammad atas nama keumatan, dan asma adalah nama keumatan, hidup keumatan yang ditanggungkan kepada Adam. Nah disinilah kita harus bisa membedakan dan memahami sejarahnya sebagai wawasan bahwasanya kalau kita bismillah atas nama ismi, maka berkodrat Allah pada Muhammad berupa-rupa Allah pada Adam. Tapi kalau bismillah itu sudah melihat kepada kodrat Adam, maka asmanya adalah Adam. Ya, berarti ar-Rahmannya itu kulit, daging, urat, tulang. Ar-Rahimnya adalah rohani dan nurani dan rabbani. Nah itu kalau Adam, ya, atau dikatakan nyawa, batin dan sifat atau nyawa, atau dikatakan kodrat Adam. Ya, kulit, daging, urat dan tulang, jantung, hati dan ma'ani atau ma'nawiyah. Berarti itu kodratnya asma. Kalau dia kodratnya ismi, itu tanggungannya Muhammad di wadi mani manikam dan 3 batin, rabbani, rohani, nurani. Nah itu, jadi disitulah dasarnya alif itu tidak bersekutu dengan ba, karena laisa kamislihi min syai'un. Jadi setiap kodrat Tuhan tidak ada yang setara. Tapi kalau dia ada di situ berarti dia sudah setara dengan umat. Makanya alif ditenggelamkan dan dia tidak mau, dia gantikan situ bilah. Nah itu makanya bismillah artinya berasal dari kata bilah. Bilah imilah, bilah milah, ya kan? Nah disinilah munculnya kodrat Muhammad, insyaallah. Mari kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh mengendalikan jamaahnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini bertambah wawasan kita semua, semakin bertambah. Ada bapak-bapak untuk bertanya, dipersilakan. Sebelum ini Bapak Wahyudin, dipersilakan Bapak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Insya Allah. Ini Buya, kan tadi dikatakan Buya bahwa berupa-rupa Allah pada Adam, berarti batinnya Adam itu adalah Muhammad, batinnya Muhammad adalah Allah, batinnya Allah berarti ilah. Mungkin begitu Buya. Terus pada alif ditenggelamkan, kenapa alif ditenggelamkan? Apakah dikarenakan yang wujud itu hanya khusus untuk umat, tapi sementara Buya pernah mengatakan bahwa yang namanya wujud itu pasti ada, gitu kan? Pasti ada yang namanya wujud itu. Terus di manakah kita melihat kenyataan itu wujud itu ada, sementara alifnya yang tersirat itu juga ditenggelamkan gitu Buya? Yang ditenggelamkan adalah illah.
Itu yang alif, alif illah. Yang dia hadiri adalah wujud batinnya bernama bilah. Tapi dihilangkan ilah. Kenapa hilang ilah? Karena ba itu adalah bara'ah batiniyah. Dia adalah umat yang menyembah alif. Dia adalah batin yang menyembah sir. Kan dia pernah tanya, sir pernah tanya kepada batiniyah, alastum bi rabbikum? Alif, alastum bi rabbikum? Apa kata ba? Bala syahidna. Jatuh umat dia. Mana mungkin Allah dengan umat bersanding-sanding? Tidak ada setara dia, ilahnya yang tidak setara. Tapi dia hadirkan batinnya wujud di situ. Itulah disebut dengan bi. Padahal di situ hanya batinnya yang diwujudkan. Kenapa tidak didirikan alifnya? Karena ilah kalau dia berdiri, ilah bersekutu dengan Allah kalau dia berdiri, maka dia sampaikan wahidiyah adalah billah, ahadiyah adalah Allah. Gitu. Karena alif itu wahidiyah. Ya, kalau wahidiyah berarti tidak ada ba, tidak ada sin. Gitu. Kalau ba dengan sin nggak ada, mungkin akan ada tulisannya di situ, akan berdiri dia. Itu paham? Insyaallah Buya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dilanjut. Terima kasih Pak Udin pada Bapak angkat tangan. Sebelum ada yang angkat tangan, saya bertanya Bapak. Ya, alastu bi robbikum. Robbikum kumnya itu ininya ke kolbi atau ke apa ya? Mohon dijelaskan. Alastum bi rabbikum. Dia sir bertanya kepada batin, bukan masalah kolbi, ya. Sir bertanya kepada batin, nyawa bertanya kepada jantung. Nah, alastum kata sir bi rabbikum, bala syahidna, itu yang dijawab oleh batin atau dikatakan ba. Jadi jatuhlah ba itu umat. Fokus ke pengajian ya, fokus, jangan ngaco. Ya. Jatuh kepada umat karena dia bala syahidna. Dia itu umat. Batiniyah, apa saja kodrat umat berasal dari batinnya Allah. Itu makanya disebut dengan batiniyah. Gitu. Ya, paham? Paham ya. Gitu ya. Ya. Baik, kepada Bapak Pak Imam dipersilakan, Pak Kuswari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Alhamdulillah, malam ini naik lagi yang sebenarnya sudah kita tunggu. Kita tunggu sejak lama ini. Kenapa kok belum muncul? Kenapa alif di situ hilangkan begitu? Iya. Begini, Buya. Ternyata bahwa makna yang tepat barangkali menurut saya sebenarnya adalah agar tidak bersekutu antara wahidiyah dengan ahadiyah tadi, Bu ya. Mungkin mohon dipertajam lagi. Kan intinya sudah tahu bahwa itu supaya tidak bersekutu saja. Maka menjadi bil, akhirnya dibacalah milah, kan begitu. Jadi tidak mungkin juga ilah itu dalam batin. Karena ilah itu lebih dahulu daripada batin. Ya.
Kalau yang ada dalam batin itu zat wujud Allah dalam batin, tidak wujud ilah. Jadi ilah ini adalah wahidiyah, dia tidak ada usulnya, kajinya wujud. Makanya dia utus batinnya bernama billah. Kalau batin dalam batin itu tidak ada masalah gitu antara batinu dengan batiniah. Tapi kalau ilah tidak mungkin dia wujud dalam batin. Ilah ini adalah wahidiyah, dia tunggal, dia awal, tidak mungkin dia ada dalam batin, nggak mungkin dia ada. Makanya dia tidak bersekutu, pernyataannya ba di atas titik di atas ba, makanya dia harus di bawah ba, karena itu adalah wahidiyah yang tidak bersekutu dengan makna. Jangankan dengan huruf, dengan makna pun dia tidak bersekutu. Makanya tidak seperti ta atau sa, itu di atas hijaiyah dia terkurung dalam hijaiyah. Tapi kalau wahidiyah, dia adalah sifat wahidiyahnya alif sir. Sir itu adalah siriyah, dia tidak bersekutu dengan batiniah. Makanya batin adalah kodrat asal usul semua umat, termasuk semua amalan berasal dari batin, termasuk semua kodrat yang dijadikan itu semua berasal dari batin. Zat pun dari batin, nur pun dari batin, jasad pun dari batin. Tapi kalau illah alif sir yang tersirat, dia adalah wahidiyah tunggal, tidak memiliki usul tapi wujud awal jadinya. Makanya dia tidak pantas dengan laisa kamislihi syai'un didampingi oleh batin, seperti antara kholik dengan kulik. Nah, kalau kholik dengan kulik pantas karena adalah ikatan batin. Tapi kalau wahid dia tidak ada, dia bersekutu dengan apapun binafsihi. Nah, makanya disitulah terjadi ismi menjadi tanggungan kehidupan umat oleh Muhammad, asma tanggungan kehidupan umat oleh Adam. Perubahannya lanjutnya perubahannya yang dari billah menjadi millah ini barangkali perlu dijelaskan, Bu ya. Kalau billah itu dia sudah merekrut kepada millah, ya, dia sudah satu rekrutan, sudah satu kata dengan millah, gitu. Jadi kalau umpamanya bertajali dia, berarti dia billah. Nah, biillah, ya. Nah, gitu. Itu kan kodrat aslinya biillah. Tapi setelah dia bersekutu, dia menjadi bismillah. Nah, jadi setelah sin lahir, mi-nya muncul, milahnya ini, isminya muncul kepada Muhammad. Nah, gitu. Jadi aku ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Nah, itulah isminya. Gitu. Ya, setelah muncul Muhammad ini lebih langsung plong, Bu ya. Iya. Maksudnya ke Muhammad. Terima kasih, Bu ya. Insya Allah. Baik, silakan yang lain. Pada Pak Festival dipersilakan, Bapak. Terima kasih Pak Muazzin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu ya. Amin, insya Allah. Bu ya, izin bertanya ini, Bu ya. Iya. Alif tersirat ini di dalam bismillah, ini apa yang menyatakan tajali kepada Adam, Bu ya? Mohon penjelasan. Tidak menyatakan tajalinya kepada ismi, yaitu Muhammad,
Kalau asma baru Adam. Ya. Basmalah. Nah, asma Allah, basmalah itu Adam itu. Tapi kalau bismillah itu Muhammad. Jadi kehidupan ismi itu adalah aku ingin dipanggil Muhammad, itulah yang dikatakan ismi. Ismi Allah siapa? Muhammad. Gitu ya. Isminya dari ilah. Makanya potensinya menjadi kalam milah. Milah itu adalah kunjungan batin Allah, ya. Nah itu kunjungan batin Tuhan wahid. Kenapa? Bis itu kodrat alifnya adalah wahidiyah. Tapi kalau Allah Rahman Rahim itu kodratnya sudah ahadiyah. Allah Rabbani, Ar-Rahman Rohani, Ar-Rahim Nurani. Nah, jadi sudah ahadiyah. Jadi persoalannya sebetulnya bismillah itu antara wahidiyah dengan ahadiyah. Tapi karena ba itu hadir, maka dia tidak bertajali dengan umat. Ya, kenapa? Karena alif di situ adalah ilah, Tuhan, tunggal, wahid. Makanya dia tidak mau bertajali karena setiap Tuhan laisa kamitsli min syai'un, tidak boleh ada yang sama, apalagi ba berdampingan. Makanya huruf ba itu alif titiknya ditaruh di bawah. Ya, artinya adanya aku itu tidak di dalam batin. Nah, gitu maknanya. Paham? Nah, kodratnya adalah Muhammad. Paham? Insyaallah paham Buya. Iya. Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selanjutnya pada Bapak Rafio, dipersilahkan. Terima kasih Pak Suyoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, terkait dengan bismillah tadi alifnya dihilangkan, apakah alif ini bersembunyi di titik ba Buya? Dan apakah maksud ta dan juga sa Buya? Tidak, alif adalah ilah, dia adalah awal wahid tunggal. Jadi tidak ada tempat bersembunyinya dia. Ya, dia tidak ada yang mendahuluinya. Ya. Karena dia utus batinnya bernama bilah, itulah alif, gantinya wujud. Makanya dia menjadi bilah. Nah gitu, karena ada sin, seharusnya bi, kena batin, ismi Allah. Nah ini yang dikatakan bismillah. Gitu. Jadi ismi Allah. Nah jadi karena dia adalah wahidiyah, maka dia tidak bersekutu dengan sin dengan ba. Nah tapi karena dia taruh batin bilah, maka hiduplah ba dengan sin. Gitu, paham? Jadi menjadi batinnya Allah. Nah, dan wahidnya dia tidak muncul. Karena apa? Dia memerintahkan batinnya ismi ilah, ismi Allah. Artinya apa? Kehidupan Muhammad disebut ismi. Kehidupan Tuhan yang dipakai oleh Muhammad disebutkan ismi. Kehidupan Tuhan yang dipakai oleh Adam itu disebut asma. Itu bedanya, paham? Insyaallah Buya. Pelan-pelan aja. Selanjutnya pada Pak Haris, dipersilahkan Pak Haris. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jiriwarte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini kajian yang luar biasa. Baru kali ini memahami ungkapan bismillah dengan sangat tajam sekali Buya. Terima kasih Buya. Yang perlu saya pertanyakan, ini seandainya saya
Wafi Allah Hanif Rahim. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Bang. Ya, ke lainnya aja Pak. Suaranya putus-putus. Coba diulang lagi pelan-pelan. Coba diulang lagi. Ini mungkin kalau bisa saya simpulkan, ini adalah keumatan batin menuju perjalanan Allah pada rohani dan rohaninya. Kayak gitu kah, Buya? Iya, bagus sekali. Perjalanan Tuhan menuju makom rohani yang dipasuk ke dalam makom ahadiyah jasmani. Nah, seperti itu ya. Jadi makomnya kalau sudah ismi itu adalah makomnya Muhammad, gitu ya. Jadi hidup yang ditanggung Muhammad dan hidup yang ditanggung oleh Adam. Jadi kalau Adam asma, kalau Muhammad ditanggung ismi. Nah, inilah yang di kehidupan umat yang ditanggung oleh kehidupan umatnya, dirinya umat Tuhan yang ditanggung oleh Muhammad dinamakan ismi. Nah, gitu ya. Terima kasih, Buya. Terima kasih. Ya, insya Allah. Silakan. Lagi Bapak bertanya, angkat tangan. Jadi saya harap kepada pengurus grup 5 untuk memperhatikan cek audionya setiap jamaah sebelum mulai. Ya, lanjut. Selanjutnya Bapak Rajudin, dipersilakan Pak Rajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Ya. Sebagai pengantar lah maujudun illallah. Yang salah satunya la mutakalimun illallah. Berkata-kata Allah, berkata-kata aku, berkata-kata Allah sendirinya. Nah, ketika dengan kaitannya pengucapan bismillah ini kan harus diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang mengucap ini adalah juga la mutakalimun kecuali Allah. Artinya pada saat mengucap itu bukan kita yang mengucap, tetapi adalah sifat mahani Allah. Nah, pada saat itu kita merasakan di dalam batin kita ini ada wujud. Apakah alif itu yang dinamakan alif tersirat itu ya yang di dalam batin itu atau bukan? Kemudian yang kedua, kaitannya pada saat kita mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan pengetahuan ilmu seperti tadi, apa yang dapat kita rasakan, Buya? Apakah ada pergetaran di dalam diri kita apabila betul-betul makna itu dapat kita ketahui dan rasakan, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kembali mencari rasa dan ingin melihat, hentikan. Karena itu adalah haknya Allah. Kalau dia sudah percaya, dia akan rasakan, dia kirim rasa. Kalau dia sudah yakin kita bersungguh-sungguh, nanti dia buka penglihatan kita. Nah, di kalam ini bukan bilah. Bilah ini bukan kalam, tapi bilah ini kauni. Yaitu yang membaca itu adalah batin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu batin bilah, batin ilah, ilah, batin Tuhan yang mengucapkannya. Jadi bi ini adalah kekuasaan, sementara ba
adalah kekuatan. Nah, itu bedanya. Paham? Jadi ba adalah aras atau kekuatan, limpahnya kepada alam. Bi adalah kekuasaan, limpahnya kepada batin. Jadi yang mengucapkan bismillah itu adalah bila. La haula wala quwata illa billah. Nah, dialah yang mengucapkan, yaitu batinnya illah, batinnya Tuhan. Ini yang disebut dengan usulnya kauni. Asalnya gitu ya. Usulnya adalah kauni. Jadi bukan berhubungan dengan mutakalimun. Nah, ini sangat jauh larinya. Ya, kalau mutakalimun, nah itu sudah jauh, itu sudah kaji sifat. Kalau ini sudah kaji siriyah. Ya, tingkatnya siriyah, tidak sifat lagi gitu. Paham? Dan kehidupannya berkodrat kepada Muhammad. Karena ismi makomnya. Kenapa? Allah katakan berkodrat aku pada Muhammad dan berupa-rupa aku pada Adam. Ya, begitu. Paham? Insyaallah Buya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, begitu ya. Baik. Baik jamaah, nanti 10 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.